Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Ibu Uti Nurhayah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, makanan itu harus halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Syarat yang kedua, makanan yang halal adalah makanan yang thayyib. Makanan yang thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, makanan itu harus halal dari segi wujudnya. Yang kedua, makanan tersebut halal dari segi cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, makanan tersebut harus halal dalam proses pengolahan. Jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran tersendiri. Jenis makanan halal yang kedua yaitu makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Dan jenis makanan yang ketiga adalah makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Makanan haram. Yang termasuk makanan haram adalah semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Al-Quran, yaitu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, ataupun diterkam oleh hewan yang lain. Kemudian hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan atau yang disebut dengan khaba'is. Dan yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Misalnya, makanan itu didapat dengan cara mencuri, menipu, memalak, korupsi, memeras, dan sejenisnya. Minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa maupun akidah. Tidak najis dan didapatkan dengan cara yang halal. Minuman haram. Yang termasuk jenis-jenis minuman haram, yang pertama adalah minuman yang memabukkan atau biasa disebut dengan khamr. Khamr mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikkan ke dalam tubuh. Misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya.
Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamr, baik sedikit ataupun banyak, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Jenis minuman yang kedua yaitu minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Jenis minuman yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau dengan cara yang tidak halal. Misalnya, minuman itu didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Terdapat beberapa akibat yang diakibatkan dari memakan dan meminum makanan yang tidak halal atau yang disebut dengan makanan dan minuman yang haram. Akibat yang pertama adalah amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamr. Akibat buruk yang diakibatkan dari meminum khamr adalah menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa. Misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Akibat yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, misalnya khamr. Khamr dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan penyakit jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menjadi menurun, serta bisa merusak jaringan saraf otak. Dan akibat buruk dari makanan dan minuman yang terakhir adalah menghalanginya manusia untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ketika seseorang terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Manfaat yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Manfaat yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.